Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu. Senang sekali rasanya hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita, ibadah online anak sekolah minggu di KPA Parlabutan Pekanbaru. Apakah anak-anak sudah siap? Bapak dan Ibu Guru sudah siap untuk melayani anak-anak kami sekalian. Namun seperti biasa, Bapak dan Ibu Guru rindu untuk menyapa kabar kami semua. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semua, jangan lupa persiapkan Alkitab, alat tulisnya, serta persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, Pekanbaru. Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kakak Lisa dan Kak Ica. Nah, sebelum ibadah kakak mau nanya nih sama adik-adik, udah pada sarapan belum? Udah minum susu belum? Udah mandi? Siapin Alkitab alat tulis? Persembahannya dan yang paling penting apa Kak Ica? Hati. Nah, untuk itu kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian dari terbit matahari.
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Beritakanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di tempat lembah kegelapan dan kuasa maut. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak kami yang terkasih, marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Sebelum kita menyaksikan video dari ayat sebelumnya, kita angkat lagu pujian Aku Istimewa. Istimewa karena katamu
Kami berurusan teman-teman, ayat harapan kita minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Dadah. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Bye-bye. Shalom, halo teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ya, Hello Bu Guru. Hello Pak Guru. Hello teman-teman semuanya. Ayat hafalan hari ini 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. salam Ibu Guru. Shalom Pak Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Ini ya Bu, ayat hafalan kami terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih Bu. Dadah. Selamat hari Minggu Bu Guru, selamat hari Minggu Pak Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih Bu Guru, terima kasih Pak Guru, terima kasih teman-teman. Dah. Selamat hari Minggu Bu Guru, selamat hari Minggu Pak Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih Bu Guru, terima kasih Pak Guru, terima kasih teman-teman. Bye. Selamat hari Minggu Bu Guru, selamat hari Minggu Pak Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih Bu Guru, terima kasih Pak Guru, terima kasih teman-teman. Ayat hafalan minggu ini 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.
Salam anak-anak Ibu. Jumpa kembali kita di pagi Minggu yang indah ini. Nah, anak-anak Ibu, Ibu yakin, Ibu percaya semuanya sudah rapi, sudah siap hatinya, pikirannya, pendengarannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya di mana? Sudah siap? Ibu percaya semuanya sudah siap. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti biasa, kita akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari-Mu yang kudus ini, di mana kami kembali boleh mengungkapkan rasa syukur kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Allah kami yang baik, berkatilah anak-anak kami yang setia mengikuti ibadah di rumah. Berkati para orang tua yang setia duduk berdampingan dengan anak-anak kami, membimbing mengarahkan anak-anak kami. Berkati kami semua Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, minggu kemarin kita telah belajar bagaimana supaya di dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini, baik makan, minum, masa depan kita, pekerjaan kita, apapun itu. Jangan khawatir. Nah, tema kita pada Minggu 30 Januari 2022, tema kita pada saat ini judulnya kreatif. Tema kita kreatif. Bahan Alkitab kita dari Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Dan anak ibu udah siap? Sudah dibuka Alkitabnya? Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badan, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tempat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng.
berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya. Kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikian ialah beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam kalungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah berkat Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub dan Laban, ya, firman Tuhan kita mengisahkan kisah yang istimewa, yaitu mengenai Yakub dan Laban. Siapa itu Laban? Siapa itu Ribka? Ada yang masih ingat? Nah, Ribka adalah ibunya Yakub. Ribka punya adik laki-laki yaitu Laban. Nah, berarti sebutannya apa tuh dalam bahasa Indonesia? Ayo, sebutannya apa tuh? Adik perempuan dari ibu, ya, paman. Kalau kita Batak apa? Suku Batak apa bilang? Adik laki-laki dari mama kita, dari ibu kita, tulang, ya. Jadi Yakub datang ke rumah Laban, ya. Mereka sudah lama sekali tidak ketemu. Lalu Yakub menceritakan kisahnya dan menyebutkan siapa ibunya. Ibuku bernama Ribka. Kami tinggal di Haran. Ya, jadi Yakub merantau mencari pamannya, mencari tulangnya, ya. Lalu Laban menerima Yakub tinggal di rumah mereka. Nah, anak-anak ibu, Laban pamannya ini punya anak perempuan 2, baru tulang. Ada anak perempuan pamannya ini 2 orang anak gadis. Yang satu yang paling besar bernama Lea. Lea ini matanya kurang bersinar, agak kurang cantik dia. Lea anak pertamanya. Anak keduanya Rahel. Nah, Rahel ini beda dengan Lea. Matanya bersinar, maksudnya lebih cantik lah dari Lea. Nah, anak-anak ibu, dalam kisah ini ketika selama tinggal bersama pamannya, rupanya Yakub menyukai Rahel.
Rahel. Padahal ada yang paling tua, Lea. Nah, tapi dia menyukai Rahel. Anak-anak ibu, pamannya Laban itu mempunyai kambing domba yang banyak. Ya, jadi usaha pamannya Laban itu adalah beternak kambing domba. Karena saking inginnya Yakub mempersunting boru tulangnya tadi, Rahel, lalu dia mengatakan, saya sanggup 7 tahun bekerja di rumah paman supaya saya mendapatkan Rahel. Ya, lalu bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya. Dia tidak pemalas, anak-anak ibu. Ya, nanti anak-anak ibu bisa baca lagi ayat sebelumnya ya. Di ayat 30, sebelum 30, di ayat 25 dan seterusnya. Bagaimana dengan datangnya Yakub ke rumah Laban? Laban semakin diberkati, kambing dombanya semakin banyak. Tidak sewaktu Yakub datang, kasih Tuhan menyertai Yakub sehingga Laban terberkati. Yakub tidak pemalas. 7 tahun itu sebentar rasanya dia, karena dia punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan. Jadi dengan punya keinginan itu dia tidak bermalas-malas. Dia berani mengatakan 7 tahun saya akan bekerja dengan paman asalkan saya boleh mendapatkan Rahel menjadi istri saya. Oke, lanjut. Berjalan dia 7 tahun dengan penuh semangat, dengan mempunyai banyak ide-ide bagaimana supaya kambing domba pamannya ini bertambah banyak. Dapatlah 7 tahun. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, rupanya di dalam adat Yahudi nggak boleh juga kakak yang besar dilangkahi. Jadi yang sebenarnya harus duluan menikah yang paling besar. Lalu apa yang terjadi? Rupanya Laban menipu Yakub. Ya, tanpa sepengetahuan Yakub, yang diberikan kepada Yakub adalah Lea. Nah, tapi anak-anak ibu, walaupun dia marah, tapi dia tetap semangat. Baiklah, 7 tahun lagi saya akan bekerja untuk mendapatkan Rahel. Berapa tahun anak-anak ibu? Jadinya sudah 7 tahun diberikan Lea, bertambah kambing dombanya. Lalu dia bekerja lagi selama 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Ya, karena Yakub merasa dia telah ditipu oleh pamannya, oleh tulangnya. Nah, anak-anak ibu, setelah dapat 14 tahun, dapat 7 tahun lagi, akhirnya Yakub mendapatkan Rahel. Ya, jadi kedua anak pamannya sudah menjadi istrinya. Kambing domba paman pun sudah bertambah. Yakub pun sudah punya anak-anak dari Lea, dari Rahel. Jadi Yakub berniat mau pulang kemana? Ke kampung halamannya, ke Haran. Nah, anak-anak ibu, dia minta izin kepada pamannya biar pulang dulu ke Haran. Biarlah aku nih mandiri mengurus rumah tanggaku sendiri. Jangan lagi aku ini bersama-sama dengan paman.
Baiklah, aku jangan lagi menompang. Aku mau pulang ke kampung halamanku, ke kota Haran. Nah, pamannya nggak mau semudah itu mengizinkannya. Karena apa? Karena dengan adanya Yakub di tempatnya, harta pamannya, kambing dombanya semakin banyak. Karena Yakub ini orang yang kreatif, orang yang selalu membuat hal-hal yang baru, yang baik, sehingga dia, bayangkan, dia sudah 14 tahun, jadi dia sudah menjiwai pengalamannya di dalam apa, anak-anak ibu? Berternak, ya. Bagaimana supaya kambing domba ini sehat? Bagaimana caranya dia menjaganya? Kreatif sekali menciptakan hal yang baru supaya dia mendapatkan sesuatu, ya kan? Dia ciptakanlah dari daun-daun hijau, pohon hawar, pohon badam, pohon berangan yang menghasilkan akhirnya diminum oleh ternak-ternak tersebut dan menjadi anak-anak dari kambing domba itu menjadi berbintik-bintik badannya. Itu menjadi milik Yakub. Nah, anak-anak ibu, jadi kita lihat Yakub menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari hasil belajar selama 14 tahun itu, maka ia memperoleh banyak domba. Bukan itu saja, ia menyelesaikan menyeleksi domba-domba kuat sehingga ia mendapatkan domba-domba yang unggulan. Yakub memiliki pengetahuan yang baik dalam mengenal jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi di dalam dia membawa ternak-ternak itu dia sekalian belajar. Bukan tidur-tiduran, bukan malas-malasan. Ada sesuatu yang diciptakannya, yang dilakukannya. Bayangkan 14 tahun akhirnya menghasilkan sesuatu yang indah di dalam kehidupannya. Akhirnya banyaklah ternak milik siapa? Yakub. Karena dia menggunakan pengetahuannya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi ia membedakan mana domba yang kuat, mana yang lemah. Ya, ternyata akal-akalan Laban untuk memperkerjakan Yakub serta kesetiaan Yakub dalam perkara kecil menggembalakan domba dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi Yakub. Kita lihat dia begitu setia dengan pamannya. Bagaimana dibuat pamannya dia tetap bersemangat menjalankan tugasnya. Hasil kesetiaannya Tuhan lihat, kan anak-anak ibu. Dia punya pengetahuan, dia bijak, dia berhikmat, dia pintar. Akhirnya dia menghasilkan hal yang besar. Dia tidak menyepelekan menjadi menggembalakan domba. Akhirnya mendatangkan kebaikan buat Yakub, juga mendatangkan kebaikan buat pamannya Laban. Laban punya lebih banyak kambing dombanya daripada sewaktu Yakub mula-mula datang. Jadi harta Laban juga berkembang karena ada orang yang rajin, orang yang setia di dalam pekerjaannya. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan hari ini, kepintaran, kecerdasan, dan pengetahuan dari Tuhan jangan lupa supaya kita pergunakan
untuk melakukan hal-hal yang benar dan juga baik. Ingat ya, bahwa Tuhanlah sumber dari segala pengetahuan, kecerdasan, dan kepintaran kita. Jadi jangan lupa supaya kita rajin belajar, baik di rumah, di sekolah, di mana saja. Ingat Yakub, dia hanya kerja yang sepele, menggembalakan domba. Tetapi dia punya kreatif. Dia seorang yang kreatif karena dia tahu Tuhan sumber pengetahuan, dia pergunakan semuanya sebaik-baiknya. Dia belajar dengan baik di rumah, di sekolah, di mana saja dia penuh semangat, tekun. Yakub seorang yang kreatif. Akhirnya dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan juga pamannya Laban juga mendapat kebaikan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang kreatif dimanapun kami berada, terkhusus di sekolah kami Tuhan. Jangan kami menjadi anak yang bermalas-malasan dan tidak mau tahu akan pelajaran, tapi tuntunlah kami Tuhan, terkhusus anak-anak kami yang masih di bangku persekolahannya, di TK, di SD, di SMP Tuhan. Biarlah boleh seperti Yakub menjadi anak-anak yang kreatif, yang menimbulkan kebaikan di sekolah, di rumah, dimanapun mereka berada. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Ayat hafalan kita tertulis dari Amsal 23 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Amin. Adik-adik semua, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita angkat persembahannya, sama-sama kita katakan, ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan. Amin. Kita akan lagu pujian yang berjudul Burung Pipit Tidak Menang. Adik-adik semuanya, kakak undang bangkit berdiri ya.
Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Anak kami yang terkasih, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Namun, Bapak dan Ibu Guru tetap untuk mengingatkan anak kami semua untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Terutama saat ini kita masih di dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi di satu sisi Bapak dan Ibu Guru sangat gembira karena dari data yang kami peroleh ternyata sudah banyak anak-anak kami semua sudah ikut vaksin. Harapan kita bersama, semoga kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita dengan tatap muka pada minggu-minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.